Selamat pagi Bu, dengan Ibu siapa dan ada yang bisa saya bantu? Perkenalkan, nama saya Desemril. Mm-mm. Saya mau konsultasi Bu. Saya mau program hamil. Oh oke, Ibu mau program hamil ya, baru menikah ya. Iya Bu. Tapi sebelum menikah kemarin udah imunisasi tetanus belum? Anti tetanus Sudah sekali? Bu Oh sekali. sudah sekali ya. Nah jadi untuk program hamil memang sebelum nikah itu kan dari pemerintah memang diwajibkan imunisasi TT sebelum menikah itu 1 kali ya. Setelah itu jaraknya sebulan setelah imunisasi yang pertama. Nah baru setelah itu 6 bulan yang ketiga. Setelah itu dari yang 6 bulan itu jaraknya 1 tahun ya, sama yang keempat. Terus 1 tahun lagi jaraknya dari yang keempat itu sama yang kelima 1 tahun lagi. Jadi untuk kita perempuan itu ada 5 kali imunisasi TT atau tetanus ya. Nah setelah itu uh, saya jelaskan ya, edukasi sedikit ya tentang apa untuk ibu yang ingin program kehamilan ya. Nah untuk men sendiri ya, kita kan setiap bulan kan pasti men ya, setiap bulannya. Nah jadi diharapkan selalu menjaga kebersihan alat kelamin ya. Nah selalu memakai handuk pribadi. Kita punya handuk pribadi gitu, nggak boleh dicampur adukan ya sama punya suami. Ya punya kita sendiri yang pribadi handuk. Nah habis itu selalu cebok, celepoknya itu dari vagina arah dari depan ke belakang ya. Nah terus selalu setiap mens ganti softteknya 4 jam sekali. Setiap 4 jam sekali ganti softtek kalau lagi men ya, mau itu banyak ataupun tidak ya. Nah selalu menjaga kebersihan alat kelamin. Nah, terus yang kedua untuk gizi, pemenuhan gizi ya. Jadi untuk jangan sampai kita kekurangan gizi. Jadi untuk makanan ya 4 sehat 5 sempurna ya Bu. Ya tahu sendiri kan ya, 4 sehat 5 sempurna itu ada sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging, susu ya. Nah untuk setelah itu untuk mengetahui apakah ibu itu kekurangan gizi atau tidak, itu kita bisa melakukan pengukuran lila. Namanya itu ada pengukuran lila ya, dan pengukuran tinggi badan, berat badan, serta tensi. Nah itu tanda-tanda vitalnya ya. Nah setelah itu kita akan memberikan ibu boleh meminum asam folat ini ya. Ini asam folat namanya, biar bisa 1 hari sekali diminum bersama suami atau seminggu sekali dengan vitamin zat besi atau penambah darah sama. Boleh seminggu sekali bersama suami minumnya atau setiap hari ya. Kalau ini ya seminggu sekali aja ya untuk program hamilan ya. Nah selain ditambah dengan vitamin ini, ibu juga boleh dicek dulu kesehatannya, biar nanti untuk program kehamilannya itu benar-benar kehamilannya adalah kehamilan yang sehat, ibu dan bayinya sehat gitu ya. Jangan sampai nanti setelah hamil ada macam-macam penyakit atau komplikasi yang menyertai ya. Kita maunya kan kalau dalam keadaan hamil, lahiran, ibunya sehat, bayinya sehat juga. Jadi ibu bisa diharapkan untuk cek laboratorium boleh. Untuk cek laboratorium itu bisa dicek itu apakah ibu mengalami penyakit, kan berbagai macam penyakit ya. Ada anemia, TORS ya. Habis itu bisa mendeteksi juga, cek laboratorium itu hepatitis B, habis itu penyakit diabetes mellitus ya, sama thalassemia, sama hemofilia ya. Nah jadi nanti ibu diwajibkan cek itu dulu
Nah, untuk penyakit anemia, ya, anemia itu adalah kekurangan zat besi di dalam darahnya. Nah, jika kita kekurangan anemia, kekurangan darah atau anemia itu berbahaya ya Bu ya bagi kehamilan dan janinnya. Jadi diharapkan, makanya sebelum kita merencanakan untuk hamil, kita harus benar-benar support gitu ya untuk makanan, gizinya gitu ya, biar seimbang sehingga nanti ibu nanti hamil itu sehat dan janinnya juga sehat ya. Jadi untuk anemia sendiri itu ada kekurangan zat besi atau darah di dalam darahnya, hemoglobin darahnya kurang. Kalau untuk perempuan sendiri itu normalnya sekitar 12 sampai 16 ya. 12 sampai 16 miligram. Nah, jadi ibu makanya disuruh konsumsi tadi zat besi dan asam folat. Untuk memenuhi gizinya tadi. Terus akibat dari anemia itu, nah ibu bisa melahirkan dengan berat badan beliau kurang. Nah, kalau kita bilang itu berat badan lahir rendah. Nah, bisa juga menyebabkan apa ya namanya, prematur ya, belum waktunya ya untuk melahirkannya. Nah, terus untuk hepatitis sendiri, nah itu kalau orang awam bilang itu penyakit kuning ya. Nah, penyakit kuning itu juga bisa berbahaya buat janinnya. Jadi kalau ibu bisa menderita penyakit kuning atau hepatitis B, janinnya juga bisa meninggal. Nah, penyakit kuning itu kita bisa tahu dari cek laboratorium tadi ya. Biasanya seluruh badannya kuning, matanya juga kuning ya. Jadi itu fungsi hatinya bermasalah. Jadi itu yang disembuhin dulu ya, penyakit kuning. Nah, kalau yang ketiganya tadi diabetes mellitus ya, atau kencing manis. Nah, kencing manis juga berbahaya juga seandainya ibu mengalami penyakit itu. Nah, dari untuk penyakit kencing manis itu bisa menyebabkan pada bayinya itu ya obesitas, kegemukan, atau berat badan bayinya itu saat lahiran itu lebih dari 4 kilo ya, jadi bayinya tuh kegedean gitu. Itu karena ibunya tadi punya penyakit kencing manis ya, diabetes mellitus. Nah, terus TORS ya. Nah, TORS itu toxoplasmosis ya, rubella. Nah, itu biasanya kalau TORS itu ini bisa menyebabkan keguguran. Nah, dan cacat bawaan pada janinnya. Nah, itu biasanya TORS ini bisa menular, bisa lewat kucing, anjing peliharaan kita dari bulu-bulunya itu. Nah, terus itu TORS ya. Nah, yang sekarang adalah penyakit bawaan. Kalau penyakit bawaan ini biasanya ya dari orang tuanya. Nah, dari orang tua bisa menurunkan ke janin atau anaknya ya. Nah, itu biasanya penyakit thalassemia atau kelainan pada sel darah merah. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan juga ya, tidak bagus juga. Jadi ada kelainan dalam sel darah merahnya. Jadi nanti jika ibu atau suami atau bapaknya mempunyai penyakit itu bisa menurunkan ke janinnya. Nah, itu juga tidak bagus ya. Nah, sama yang terakhir hemofilia. Hemofilia itu juga sama, itu kelainan pembekuan darah namanya. Kalau kita bilang ya, kelainan pembekuan darah itu bisa menyebabkan nanti kalau melahirkan itu bisa menyebabkan pendarahan, darahnya tidak berhenti-henti gitu. Kelainan pembekuan darah namanya. Nah, itu berbahaya. Nanti kalau melahirkan bisa menyebabkan pendarahan. Nah, begitu Ibu penjelasan dari saya. Apakah penjelasan dari saya bisa dipahami? Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Tidak Bu, sudah jelas. Oke, terima kasih.
pagi. Ya, pagi juga Bu.